Inilah kisah pengorbanan besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya. Rasulullah adalah sosok yang memiliki perhatian besar terhadap keselamatan umatnya. Saat di padang mahsyar, Rasulullah terus berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa menolong umatnya. Karena beliau adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat. Bahkan Allah sudah menjamin surga yang paling indah, tetapi beliau masih sibuk memikirkan umatnya. Ketika nabi-nabi lain telah menggunakan doa mustajab mereka semasa di dunia, beliau memilih untuk menyimpan doanya demi keselamatan umatnya di akhirat. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, setiap nabi memiliki doa mustajab yang bisa mereka gunakan. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menyatakan, "Aku ingin menyimpan doa mustajabku untuk memberi syafaat kepada umatku di akhirat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah kisah mengharukan Rasulullah yang mencium tangan seorang tukang batu. Suatu hari Rasulullah melihat seorang lelaki tua dengan tangan yang tampak kasar dan penuh luka. Tangan itu terlihat kotor. Rasulullah pun mendekatinya. Dengan senyum beliau bertanya, "Apa yang membuat tanganmu menjadi seperti ini?" Dengan penuh kerendahan hati, lelaki tua itu menjawab, "Ya Rasulullah, aku bekerja sebagai tukang batu. Setiap hari aku membelah, mengangkat, dan menyusun batu dari pagi hingga malam. Semua ini kulakukan demi mencari nafkah yang halal, agar keluargaku bisa makan dari rezeki yang bersih dan terhindar dari dosa." Mendengar penuturan tersebut, Rasulullah memandang lelaki itu dengan mata yang berkaca-kaca. Beliau lalu meraih tangan kasarnya dan menciumnya dengan penuh kasih sayang. Para sahabat yang menyaksikan pemandangan itu tertegun dan terharu. Rasulullah lalu bersabda dengan suara yang bergetar, "Wahai sahabatku, ketahuilah, tangan ini yang bekerja keras demi keluarga tidak akan pernah tersentuh sedikit pun oleh panasnya api neraka." Tahukah kamu, ketika Rasulullah berbicara kepada mayat Abu Jahal, membuktikan bahwa janji Allah itu benar. Pada suatu hari, dalam perang Badar, Abu Jahal terkapar di tanah. Sekarat setelah dilukai oleh dua sahabat dari kaum Ansyar, Mu'adz bin Amr bin Jamuh dan Muawidz bin Afra. Melihat tubuh Abu Jahal yang tergeletak, seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud segera mendekatinya dan berkata, "Wahai musuh Allah, bagaimana menurutmu sekarang?" Abu Jahal tersenyum sinis dan menjawab, "Beritahukanlah kepada nabi kalian bahwa saya telah membencinya sepanjang hidup saya, dan bahkan sampai saat ini api kebencian masih membara di hati saya." Kesombongan Abu Jahal tidak juga luruh, meskipun ajal sudah di pelupuk mata. Abdullah bin Mas'ud pun menghunus pedangnya dan mengakhiri hidup Abu Jahal. Setelah perang usai, Rasulullah bersama para sahabat berjalan menuju sumur Badar, tempat di mana jasad para pemimpin Quraisy dilemparkan. Di tepi sumur itu, beliau berdiri dan bersabda, "Wahai Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan para pemimpin Quraisy, dahulu kalian mendustakanku ketika aku masih hidup. Apakah kalian sekarang melihat bahwa apa yang dijanjikan Allah itu benar?" Melihat kejadian ini, Umar bin Khattab merasa heran dan bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin engkau berbicara kepada orang-orang yang telah mati?" "Demi Allah, kalian tidak lebih mendengar daripada mereka. Hanya saja, mereka tidak mampu menjawab." Jawaban ini menggetarkan hati para sahabat. Mereka menyadari bahwa ruh orang-orang kafir itu masih bisa mendengar kebenaran, tetapi tidak lagi memiliki kesempatan untuk bertobat. Inilah kisah pengemis buta yang menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat itu ada pengemis buta di kota Madinah. Dia menghafal langkah kaki orang yang datang. Langkah kaki itu hanya milik satu orang, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali beliau datang, beliau selalu menghaluskan makanan, lalu menyuapkannya. Tapi si pengemis yang belum masuk Islam justru membenci Nabi. Dia sering berkata, "Jangan dekati Muhammad, pembohong, tukang sihir." Namun Nabi Muhammad yang penuh akhlak mulia tak pernah marah. Setiap kali beliau datang, beliau memastikan si pengemis kenyang meski dihina setiap hari. Hingga suatu hari langkah kaki itu berubah, dan orang yang menyuapinya bukanlah Nabi Muhammad. Sang pengemis merasa heran dan marah. "Kamu bukanlah orang yang biasa menyuapiku. Dia selalu menghaluskan makanannya." Abu Bakar pun menangis. Aku sahabatnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang biasa datang dan menyuapimu telah wafat. Pengemis itu pun terkejut, menangis, dan menyesal mencaci orang yang paling baik padanya.